Lapor kita kali ini namanya adalah Ita. Jadi Ita melaporkan calon suaminya yang selama 3 minggu ini berubah. Dia curiga bahwa pacarnya ini selingkuh. Kita datang ke rumahnya. Namun setibanya kita di rumahnya, kita melihat ada banyak orang sedang ribut-ribut di depan rumahnya. Ini rumah pelapor kita nih. Iya, Mas. Hah? Lagi ada rame-rame gitu sih? Lihat deh. Kenapa sih? Stop. Ini pelapor kita itu bukan sih? Iya, Mas. Iya, Mas. Hah? Itu yakin lo udah lihat fotonya? Iya, bener-bener itu pelapor kita. Hah? Mas, kenapa, Mas? Iya. Enggak, ini masalah ada apa nih, Bu? Ada apa nih rame-rame? Iya. Ini rumah ini bau nih, Pak. Rumah ini bau. Bau apa? Mbak ini nih punya pakai ilmu hitam nih, Pak. Ilmu hitam. Enggak pernah main ilmu hitam kayak gitu. Oke, sebentar nih. Emang kenapa, Pak? Jadi maksudnya rumahnya tiap hari bau telur busuk? Iya. Nah, hubungannya sama ilmu hitam itu apa? Ya mana tahu ya dari Tahu aja, dia banyak bohongnya. anak Pak bohong nih. Dia banyak bohongnya udah. Enggak, Mas, aku enggak pernah main-main dukun-dukun kayak gitu, Mbak. Bisa kita minta waktu sebentar untuk bicara sama mereka gitu? Oke, coba Nia tolong dong warga diajak ngobrol. Mungkin mereka juga ada informasi apa gitu kan? Oke, iya. Nanti ngobrol sama tim kita, Bu ya. Iya. Bahwa warga di situ protes dan menuduh Ita pelapor kita itu memakai ilmu hitam karena bau busuk yang selalu tercium dari rumahnya. Aku nggak tahu Mas Uya, jadi akhir-akhir ini nih rumah aku tuh sering ada telur-telur busuk kayak gitu. Aku juga nggak tahu itu asalnya dari mana. Oke, rumah kamu sering ada telur-telur busuk? Maksudnya ada yang lemparin, ada yang naruh apa gimana sih? Ya ada yang naruh, kadang dia lemparin, jadinya ada bau-bau busuk kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu dari mana, Kak. Oh, makanya warga sini pada protes. Kebauan gitu ya? Oh ya bentar, Oke, apa? Tunggu sih, pasti ada sesuatu sih. ini telur busuknya. Agak bau sih, Mas, emang. Ya, Tadi warga pada bilang, tapi aku nggak tahu ini dari mana. ada aneh nih, telur belum kebuka baunya udah busuk. Dan di dalamnya, bayang dalamnya kayak apa busuknya. Tapi warnanya merah ya? Iya sering banget dan kadang dilempar, jadi baunya tuh kemana-mana. Kadang-kadang dilempar pecah gitu. Iya, kalau pecah baunya pasti lebih parah lagi. Pernah dilempar kemana aja? Di rumah kayak di pintu, di jendela, terus di depan juga banyak. Oke, jadi kamu dituduh sama warga melakukan ilmu hitam, gitu. Dan kamu itu juga... Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengendap-endap dari luar meletakkan sesuatu di pagar rumah Ita. Itu siapa tuh? Itu masih ke kiri. Pak, itu Pak. Itu Pak. Pak tadi lihat orang lari nggak Pak? Ke kanan. Hah? Nah, loh. Ke kanan atau lurus? Lurus. Ke kanan. Bapak lihat yang mana tadi? Lurus yang pakai baju tepat. Baju hitam Pak? Lurus. Bapak lihat yang mana? Kanan. Gimana sih? Siapa? Jadi bapak berantem. Ada apa sih? Enggak, tadi ada orang yang naruh barang di rumahnya Mbak ini. Iya. Terus langsung lari gitu aja. Ada masalah ini di sini. Ini ada masalah mulu di sini dia. Oh, yang ada masalah? Ini dia. Bahkan pengakuan security ini makin membuat saya bingung. Sini Pak, orang Bapak jangan nuduh kayak gitu. Benar. Pak. Jangan bohong-bohongin. Jangan nutup-nutupin. Mas, ini bapaknya nuduh aku mulu deh, warga pada Jujur nuduh aja, aku. di banyak warga sini banyak yang nuduh. Kamu itu nggak benar. Sebetulnya kita membantu orang yang seperti apa sih? Bapak tadi kenapa sih Pak orang itu Pak? Orang itu yang ada masalah, dia sering banget itu gado-gadoin sini apa laki-laki orang. Itu orangnya genitan, dia main dukun. Main dukun. Kayak orang main pelet juga itu cewek. Laki-laki sini itu bapak-bapaknya ke ini sama dia tuh kayak orang genitan gimana sih? Main pelet. Itu kata siapa? Ya, kata orang-orang sini juga begitu. Kata orang-orang sini ya? Iya. Oh iya udah ya, makasih informasi Pak ya. Iya. Warga bilang katanya dia itu diduga pakai ilmu hitam. Sedangkan dia sendiri bilang katanya rumahnya sering diteror oleh benda-benda aneh. Saya bingung, dia yang pakai ilmu hitam apa dia korbannya? Gimana maksudnya tadi? Enggak, nanti gue ceritain deh. Enggak, sebenarnya gimana sih? Jadi intinya adalah, lo ngelapor ke kita tuh apa tujuannya? Aku tuh ngerasa kalau ada Di yang dalam ya? godain aku, Mas. Hah? Ngerasa ada yang? Ada
ada yang Loh, guna-gunain kamu justru merasa diguna-guna. Kayaknya Iya, dia, karena banyak yang nggak suka sama aku, Mas. Coba. kayak ada yang fitnah dia juga mas. Jadi, Nes, bukan Nes. mas bau lagi mas, bau. Bukan ini siapa yang ini? Buka. Bau banget kan, Kak? Tapi emang telurnya tuh bau banget. Itu belum dipecahin loh mas, gimana kalau pecah? Ih, maksudnya jadi pegang, bau. Ya makanya, Mas. Kak, jadi aku difitnah sama warga ya karena telur busuk itu, tapi aku nggak tahu itu tuh dari mana. Sementara lu merasa lu yang Yang diteror. diteror oleh siapa menurut lu? Kakaknya Reka tuh nggak suka sama aku. Reka itu siapa? Reka itu calon suami aku. Oh, Reka tuh pacar kamu. Jadi kamu mau nikah sama Reka, Iya. tapi kakaknya Reka nggak suka sama kamu. Kenapa nggak suka sama kamu? Dia menganggap kalau aku itu wanita biasa, Mas. Sedangkan dia tuh orang kaya, Mas. Aku dianggap rendah sama kakaknya Reka. Jadi Ita ini curiga kalau yang meneror dia selama ini, yang suka melempar telur-telur busuk ini ke rumahnya adalah kakak kandung dari pacarnya. Kenapa? Permasalahannya yang melakukan ini mungkinkah kakaknya Reka atau jangan-jangan bisa jadi ceweknya Reka yang nggak suka sama kamu. Nah, kepikiran nggak? Oke, gini aja ya. Kan kamu awalnya kan ngirim email ke kita katanya minta diselidikin pacarnya ya? Pacarnya. Kamu nggak cerita soal telur-telur ini nih, kita baru tahu nih. Iya. Kamu bilang katanya mau nikah tapi kamu nggak yakin sama cowok kamu. Iya, karena 3 minggu ini dia itu berubah. Dia itu udah susah dihubungin, Kak. Teror-teror ini juga udah aku alami 3 minggu, Kak. Iya, pas banget. Bersamaan dengan berubahnya. Pacar kamu. Iya. Oke, sekarang gini aja, kita ke rumahnya Reka. Kamu coba Kamu siap-siap dulu. Siap-siap pakai sepatu atau apa? Tadi satpam bilang apa mas? Kalau kata security tadi sih, dia bilang katanya dia suka bikin masalah. Dia katanya pakai ilmu hitam, pakai dukun, main pelet. Terus sampai warga-warga sini, suami-suaminya itu suka digenitin atau genit. Gue kurang nangkap juga, kurang jelas sih ngomongnya. Tapi gue nggak mau loh kalau kita bantuin orang yang nggak benar. Cuman kita belum tentu juga, kita nggak boleh suzon ya. Iya, oke. Udah siap? Kita siap ya, oke? Ya, oke, yuk, oke. Lalu kita menuju ke rumah pacarnya Ita. Oke, jadi kita ke rumah cowok kamu ya. Dan lu curiga yang neror itu adalah Kakaknya pacar aku. kakaknya Reka, kakaknya pacar kamu. Tapi Oke. sebenarnya yang mau lo selidikin sendiri adalah yang lo, mau kita bantuin kenapa Iya. cowok lo hilang, maksudnya udah agak-agak berubah mulai 3 minggu ini. Bukan terornya. Ya dua-duanya sih sebenarnya sih, Mas. Lo kalau boleh tahu lo kenal dulu sama cowok lo tuh di mana? Jadi dulu waktu aku masih SMA, Iya. kan sekolah kita tuh mau ngadain study tour. Kebetulan study tournya itu kerjasama sama travelnya si Reka. Oh, Reka ini si cowok kamu punya tour and travel. Iya. Loh, jadi kamu tuh beda umurnya jauh banget gitu. Iya emang jauh banget. Tapi lu nggak berpikir kalau yang meneror kamu adalah orang yang nggak suka sama hubungan kamu dengan Reka, bukan kakaknya lo, mungkin cewek gitu. Ya nggak tahu juga sih. Tapi intinya yang nggak suka sama aku, yang benci banget sama aku ya kakaknya Reka itu. Ya pasti yang neror adalah orang yang nggak suka sama hubungan dia. Iya. Tapi permasalahannya apakah kakaknya atau ada orang lain lagi yang nggak suka? Iya. Dan sampainya kita di rumah pacarnya Ita, calon suaminya Ita, kita melihat memang ada pacarnya Ita sedang ribut dengan kakaknya. Ini rumah cowok kamu nih? Iya bener, Mas. Oke, kita stop di sini aja. Itu cowok kamu? Iya bener, Mas. Tapi kayaknya lagi berantem deh, Mas. Cewek itu siapa? Itu kakaknya Reka. Oh, ini kakaknya Reka yang nggak suka sama kamu? Iya bener. Dan ini lagi ngeributin apa? Jangan emang lagi ngeributin soal hubungan Reka sama kamu lagi? Dia emang kayak gitu, sepet banget sama Oke, hubungan kita. Tim pengintai turun dong, deketin mereka biar kita tahu mereka lagi ngeributin apa. Lalu kita suruh tim pengintai untuk mendekat ke mereka. Jadi kita bisa melihat dan mendengar langsung keributan mereka meributkan apa. Kita mendengar pembicaraan mereka. Disambungin suaranya dong ke tempat gue dong. Kamu tuh udah kena ajab tau nggak lo? Gara-gara dia kan nggak kamu. Kamu tuh ajab kamu itu lagi ke rumah. Tuh emang bener kata-kata kamu ya, kakaknya nggak suka sama kamu ya. Iya emang dia nggak suka sama aku. Kamu tuh nggak bagus. Kamu tuh lebih memilih yang orang yang lebih dewasa dari yang perempuan kamu yang suka itu. Ajab tau nggak? Kamu kena ajab gara-gara pelekan dia. Bau-bau itu bau-bau yang bau betul dan bau udah lari ke rumah yang dari bawaan dia kamu. Loh. Bahas telur busuk loh. Loh, kakaknya bilang soal bau busuk juga. Iya. Loh, artinya bukan cuma kamu doang yang nerima telur busuk, mereka juga nerima telur busuk. Ada bau busuk juga. Apa jangan-jangan sebenarnya yang guna-guna itu cewek lain ya, ceweknya. Bisa jadi. Ada orang yang nggak suka sama hubungan kalian, Iya. dia nerornya ke kamu, neror juga ke rumahnya Reka. Makanya kamu
Nggak ada kayak gitu-gitu. Enggak apaan ya sih? Udah lah, pokoknya kamu nurutin aja omongan kakak deh. Kesian ibu tahu. Maksudnya apa, Mas? Ya tuh mamanya juga kayaknya nggak suka sama hubungan kamu berarti kan? Bau, tolong. Tuh, itu ada. Ada cewek Mas datang. Aku cewek siapa lagi sih, Mas? Tuh, cipika-cipiki juga. Padahal sama aku nggak pernah. Iya karena kan kakaknya nggak suka sama elo. Kayak ini kakaknya suka banget sama cewek ini nih Mas. Nah ini siapa nih pacarnya Reka? Apa siapanya Reka? Oh jelas aja. Video. Jangan ya. Mas. Ikutin Ikutin nih, Mas. Tapi mereka mau kemana, Mas? Ikutin aja, ikutin. Ini udah pasti ada sesuatu gitu loh. Sampai si ceweknya mau datang ke rumah cowok tuh, menurut saya sih kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin itu loh. Tapi emang namanya cowoknya juga memang lagi sukses Mas sekarang. Jadi Oh, ya mungkin iya, banyak iya, cewek-cewek cewek yang ngejar gitu. Kok ini kantornya Mas Reka, Oh ini Mas? Pak, ini kata Mas Reka. Oh iya dia belok, dia masuk. Oke tahan. Cewek itu dibawa ke kantornya. Loh, berarti ini udah deket banget. Tapi ini bukan karyawan kantornya, bukan kan? Bukan, Iya? dia nggak pernah cerita soal cewek itu. Nah, kalau emang ini bukan karyawan kantornya, cewek ini dibawa ke kantornya, artinya cewek ini udah deket. Berarti kan dia memperkenal apa ya, orang-orang kantor ini udah tahu cewek ini kan? Nggak disembunyikan lagi gitu. Iya. Iya tuh, sama satpamnya aja akrab. Artinya ini mungkin ini pacar aslinya. Sekarang gue tanya, lo ke kantor ini pernah nggak? Pernah, tapi 3 bulan yang lalu. Masuk nggak? Dan itu juga nunggu di mobil, Mas. Kenapa Aku nggak masuk? dibolehin masuk. Gak dibolehin masuk? Katanya takut ganggu kerjaan dia. Sama yang ini terang-terangan sama lo tutup-tutupin. Coba Nesa lo pikir, dia nggak boleh masuk ke kantor artinya apa? Lu suruh tunggu di mobil. Ya artinya dia disembunyikan. Nggak boleh orang kantornya tahu tentang dia kan? Lu tuh selingkuhannya. Mana sih, Mas? Mending aku telepon aja deh. Coba di loudspeaker. Belum angkat, Kak. Karena ada cewek itulah. Mas, mending aku langsung turun aja Tunggu, ya, Mas. telepon dulu. Ya, tapi nggak angkat-angkat, Mas. Ya, dia pengen coba tahu dia terus. jujur nggak sama lo. Halo? Kamu lagi di mana? Kamu sama siapa? Enggak, kamu jujur sama aku. Kamu lagi sama siapa? Itu siapa? Langsung dimatiin. Dimatiin, dia panik dia. Ya kan? Terus kalau cewek itu gak ada kepentingan sama mereka, dia nggak akan Nggak akan nanya. panik Iya. juga. Dan cewek itu nggak akan nanya siapa sih, nggak kepo ya kan? Mereka masuk. Mau ngapain? Pelapor kita pun turun. Dia kayaknya udah emosi banget. Aku mau ketemu sama si pacar aku, Mbak Reka, Pak. Reka nggak ada ini. Tapi tadi aku lihat dia tadi masuk. Mobilnya ada. Nggak boleh dong begitu aja. Pak, aku tuh pacarnya Reka, Pak. Iya, tapi kan saya nggak pernah sampean. Tapi aku punya mau masuk, Pak. Bisa begitu, jangan. Nggak ada ini, nggak boleh. Kita tuh nggak berhasil dibolehkan masuk. Berarti kan memang ada sesuatu yang ditutupi. Loh, kenapa Tapi Pak aku dilarang? pacarnya Reka, Pak. Mas, aku nggak Iya. boleh sih sama pacarku sendiri. Dari Bang Reka. Kalau dia pesan, ada pesan datang baru boleh. Nah, sekarang perasaannya mereka ada di dalam nggak? Sumpah nggak di dalam. Sumpah nggak ada di dalam? Iya, Mbak siapa? Saya juga nggak kenal. Aku kan tadi udah bilang, aku pacarnya Reka, Pak. Tapi kan saya sampai yang pacar Reka. Oke, tahu bapak mereka punya pacar nggak? Ya mungkin punya, tapi kan tahu saya bukan Mbak ini. Oh, bukan Mbak ini? Iya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ini hak saya di sini, bukan hak Menteri yang untuk masuk. Yang Pak saya sendiri di sini, nggak boleh dong begitu caranya. Sebentar aja, Pak. Aku mau ketemu Reka ya. Nggak bisa. Satpam ini juga tidak mengenal Ita, pelapor kita. Karena Ita kan juga bilang bahwa dia pernah datang ke kantor ini 3 bulan yang lalu, tapi nggak boleh masuk, cuma di dalam mobil doang. Padahal ini kan calon istrinya. Sementara cewek tadi boleh masuk ke dalam. Jadi yang selingkuhan siapa yang pacarnya nih? Tadi satunya pasti bohong, Iya, Mas. oke, lo telepon aja, telepon Reka. Ya namanya juga dia karyawannya, pasti mau aja disuruh. Ya, tapi harusnya dia nggak kayak gitu lama. Iya, telepon. Ya, tadi kan dia nutup telepon pas saat ada cewek itu ngomong, ya kan? Sekarang kita nggak tahu di dalam kantor dia lagi ngapain. Nggak diangkat lagi. Nah, ini diangkat. Halo, Sam. Kok dimatiin? Halo, Tadi kok dimatiin? Sam. Iya, enggak. Juga tadi Sapam juga bilang katanya kamu ke kantor. Nggak usah ke kantor dulu dia, aku banyak kerjaan banget. Bentar, dengerin aku dulu. Tapi kok kamu tahu aku ke kantor? Berarti satpam itu kamu yang nyuruh ya? Aku nggak boleh masuk ya?
Enggak, tadi Satpam bilang sama aku, katanya kamu kesini. Udah dulu, aku Satpam masuk itu jalan bilang ya. kamu Nanti di aku dalam. kabarin ya. Tapi tadi satpamnya tuh bilang kamu nggak di dalam. Dimatiin. Dimatiin. Oke, udah kita tunggu aja di sini. Nggak lama, Reka cowoknya Ita ini keluar sendiri dari kantor. Loh, kita bingung. Dia keluar. Loh, tapi dia sendirian lo keluar. Ceweknya ditinggal. Hah? Dia pergi, cewek itu di dalam. Kita ikutin. Cewek itu berarti nggak ikut dong? Gak ikut. Nah sekarang dia mau kemana Oh, lagi nih makin mas? curiga nih, cewek pasti ada apa-apanya. Kok bisa ditinggal di kantornya? Di jalan ikutin. Ayo mas, cepetan mas. Iya. Iya, tapi itu cewek siapa kira-kira nih tadi ya? Dan sepertinya dia menguasai kantor sekali apa jangan-jangan dia punya jabatan atau bosnya atau punya saham? Nah, iya sih, bisnis cowok lo apa? Travel. Udah lama nih bisnis. Udah lama. Jadi yang modelin cowok lo. Nah, bisa jadi. Kita ikutin, namun kita udah suruh satu tim untuk tetap mengawasi di depan kantor tersebut untuk mengamati jikalau wanita tadi keluar kantor. Itu kenapa bang? Loh. Itu dia ngasih plastik hitam tuh bang. Lu bisa zoom nggak? Zoom nggak? Itu cowok siapa ya? Dibalik lagi ke security bang. Dia pergi. Kita jalan. Mobil Reka berhenti di depan showroom mobil. Loh, kita bingung loh. Stop. Ini apa sih? Ini dia pergi ke showroom. Ini apa sih? Pacar lo punya showroom? Enggak, tapi pacarku itu emang ini usaha travel dan udah maju banget. Yang kantor yang tadi kan. Dan kenapa dia pergi ke showroomnya sendirian? Apa ada hubungannya rekan kerja apa gimana gitu? Cewek? Kok ada cewek sih? Seksi banget bajunya. Kamu kenal nggak sama cewek itu? Enggak, aku nggak tahu dia siapa. Nah, jangan-jangan itu Cipika cewek. cipiki bener-bener ini. Jangan-jangan itu cewek yang mau dibeliin mobil lagi. Ya udah deh mas, aku mending turun aja ya. biar aku tanya. Jangan. Enggak, karena Biar kalau lo tahu. turun sekarang, kita masih belum punya jawaban sama cewek yang tadi di kantor tadi. Ini masih banyak misteri yang belum terjawab. Lo kan mau tahu kan cewek yang tadi di kantor itu siapa? Cewek ini siapa? Kalau lo turun, bisa Bubar jadi semua. bubar. Lo nggak akan tahu cewek yang tadi di kantor juga siapa. Gini aja, suruh tim pengintai turun ya. Turun dekat ke posisi mereka, biar kita bisa dengar pembicaraan mereka apa. Sambungin ke handphone gue. Aku pengen dia pilih mobil kesukaannya. Dan ternyata ini yang mau dibeli mobil adalah dan yang mau dibeliin adalah. Berarti ini emang udah rencana dibeliin mobil dari kemarin-kemarin ya kan? Udah sampai ngomongin budgetnya, mereka mobilnya udah tahu mau beli mobil apa gitu kan? Kamu pilih-pilih dulu, aku mau ke kamar mandi dulu. Oke, siap. Oke, dia mau ke WC, cowok lo. Tenang dulu, kita akan lihat gerak-geriknya ya kan? Lo mau mana? Oke, dia mau ke WC, cowok lo. Tenang dulu, kita akan lihat gerak-geriknya ya kan? Lo mau mana? Saat mereka pergi ke toilet, kita turun melabrak. Hei, dasar kamu pelakor ya? Apa sih kamu? Kamu itu siapa? Kamu jangan hati-hati ya dengan mulut kamu ya. Apaan sih? Udah jelas-jelas kamu tadi itu ngomong-ngomong sama pacar aku. Dia itu pacar aku. Kamu pergi sama dia kan? Aku teman kerja Apa siapa? bareng ya. Lo di sini sama siapa? Teman kerja kamu? Iya. Ada apa ya mas? Orang Enggak. Lo ngapain di sini gue tanya? Mau beli mobil. Mau beli mobil. Yang beli mobil siapa? Iya. Wanita ini kelihatan nggak tahu tenang, cool, apa pura-pura tenang, apa dia takut, saya nggak tahu. Di satu sisi dia kayak nggak merasa bersalah. Siapa? Beliin buat siapa? Buat kamu? Reka. Buat saya. Lah apa urusannya emang lo Emang pacarnya? ada hubungan apa kamu? Dia itu pacar aku. Aku aja nggak pernah dibeliin apa-apa sama dia. Saya nggak tahu apa-apa kalau kamu pacarnya. Oke. Ya ini siapa? Ini pacar lo kan? Iya. Ini siapa? Lo sama siapa? Ini teman bisnis aku, Sama Mas. bisa lo sini mau ngapain gue tanya? Ini aku mau beliin dia mobil, Mas. Emang apa urusannya aku beli-beliin mobil segala sih? Dengar lu, sayang. Dia tuh udah ngejebolin bisnis aku. 6 perusahaan loh, dia udah bantuin aku. Ini ucapan terima kasih aku buat dia. Jadi ini Tapi reward nggak harus buat dia. lanjut-lanjut juga kali. Aku marketing loh kan. Kalian jangan Lo marketing apa-apa orang tadi lo datang lo lihat gue Lo justifikasi mesra-mesraan gigi kok. kok. Nah tuh, udah kayak anak
kamu tahu nggak? Kamu ngikutin aku. Iya, kenapa? Jadi kebongkar kan? Kamu takut kan? Takut kalau aku tahu sebenarnya. Gak ada yang harus takut sebenarnya, memang aku ini dibuat buat dia aja, hadiah buat dia. Tapi nggak harus lebay juga kali. Kamu juga nggak harus kayak gini juga kali, nggak harus kayak gini. Tadi cewek yang kamu tinggalin kantor itu siapa? Apa sih? Apa? Apa siapa? Maaf ya, nggak usah rame-rame ya. Udah mau kemana? Malu udah. Kamu belum jawab pertanyaan aku tadi, itu ceweknya siapa? Udah deh, udah tolong ya, please. Maksudnya mohon maaf banget, udah tolong. Nanti aku jelasin semuanya. Kamu harus jawab dulu dong. Tadi itu siapa? Kamu udah bikin malu aku banget. Nanti aku jelasin. Udah, kita kejar. Naik mobil. Setelah mereka pergi dari showroom, kita pun ngikutin mereka. Satu ikutin naik motor, cepetan. Enggak, kita ada satu tim yang masih ngikutin pakai motor kan? Ya enak, mereka dia masih kena macet di depan tuh. Dia berhenti, jaga jarak. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian di pinggir jalan gue lihat si cewek berbaju merah ini diturunin di jalan sama mereka. Apa sih, Mas? Loh, ceweknya turun? Loh, turun di pinggir jalan? Loh, mobil cowok lo jalan lagi. Ikutin. Lah, berarti ini cewek ngapain ya diturunin di sini ya? Loh. Ini sih ditinggal di sini. Pacar aku kayak gitu sih, Mas. Padahal sama aku nggak kayak gitu deh. Ya berarti dia nggak cinta sama lo. Tapi dia... Ya cewek lain aja dikasih mobil, harusnya sama ceweknya juga minimal sama. Mobil Reka berhenti di sebuah rumah yang kita nggak tahu tuh rumah siapa. Lalu tiba-tiba keluar di rumah tersebut seorang wanita dan itu adalah mobilnya berhenti di sini. Ini rumah siapa ya? Nggak tahu, aku belum pernah kesini. Oh, belum pernah kesini? Belum pernah. Dia parkir di sini, dia mau kemana nih kira-kira nih? Loh, itu siapa? Kakaknya tadi kan? Itu kakaknya. Reka. Itu ibu-ibu siapa? Itu ibunya Reka. Ibunya Reka. Nah itu yang cowok. Aku nggak tahu, Mas. Nah ini rumah siapa pertanyaannya? Nggak tahu, ini rumah siapa juga. Aku belum pernah kesini. Tim pengintai suruh turun. Apa? Loh. Itu yang tadi Mas Uya. Kok ada cewek itu lagi sih? Cewek yang tadi baju biru, lo ngapain sini? Tim pengintai turun deh. Tim pengintai turun. Masih jalan, motor masih jalan. Cepetan deh, Mas. Ya lu dari mana sih Mas? Lu lari kan tadi kan suruh tunggu di kantor tadi. Ya gue ikutin nih. Ikutin kemana ya tadi? Nah itu gue ikutin, dia kesini mas. Terus dia tuh kasih sesuatu tuh kayak plastik. Oh sebelum kesini. Oh gitu tadi yang dari kantor tadi itu. Iya. Plastiknya apaan ya, Mas ya? Jangan-jangan Oke. Ya udah sekarang lu satu udah kita deh sama ada penyadap biar kita bisa dengar suaranya. Apa boleh gue kirim ya mas? Iya. Oke, lo di situ ya. Lo ambil ada yang ketahuan. Hah? Batalin pernikahannya, Mas. Loh, ini berarti mereka sekongkol atau mungkin merencanakan buat pernikahan yang batal? Tahu, Mas, aku nggak nyangka, Mas. Buat apa sih? Kenapa sih kamu Ita tuh segitunya banget? Aku juga harus ngobrol dulu sama Ita. Tapi bisa buat apa? Demi masa depan kamu. Ibu apa ngomong, bener kan? Ibunya cowok kamu itu sama si cewek baju biru ini deket banget dia tuh udah kayak Aku tuh udah besar, aku udah dewasa, aku bisa tahu mana yang benar mana yang enggak kok. dan ini adalah cewek yang direstui oleh keluarga mereka. Tapi Mas, si cowoknya sih kayaknya belain dia Mas. Nah kamu tahu nggak nih cowok baju hitam siapa nih? Nggak tahu, Mas. Kalian pakai apa memang? Telur busuk. Zaman sekarang kakak masih percaya dengan pelet-pelet pakai telur busuk lah. Pakai apa lah, mama juga percaya mas. Udah semuanya. Gak usah bahas lagi telur busuk. Dia masuk ke dalam. Tuh, berarti intinya nih rumah orang yang baju hitam ini nih. Kok ikut-ikutan kakak sih mbak? Udah. Ini nanti tinggal taburin aja, maka aroma busuknya akan hilang. Dibilang ini untuk menghilangkan bau. Artinya mereka ini juga ngalamin hal yang sama sama kamu. Mereka diteror juga dong. Tapi kalau aku sih curiga sama baju biru tadi Mas, karena tadi kan tim juga bilang dia sempat ngebagiin
kayak kantong plastik ke beberapa orang. Mungkin aja dia bayar orang suruhan untuk neror klien kita dan juga neror orang tuanya mungkin, Mas. Ini kita nggak tahu nih siapa yang meneror itu. Apakah ada hubungan dengan cewek yang tadi baju merah yang di showroom tadi? Ya, apakah cewek yang baju biru ini? Kalau kamu ngeduga kan kakaknya Reka yang nggak suka sama kamu. Tapi kita lihat keluarga ini juga kayaknya menerima hal yang sama nih. Itu Ijal jangan terlalu dekat dong, nanti ketahuan mencurigakan dong. Mas, yang baju merah, ngapain dari tadi saya lihat di situ? Tuh nah kan, aduh. Ya, Mas Ijal, Ijal lu mundur. Lu ngeles, dia datang ke tempat lu, dia nanya ke tempat lu. Lu ngeles aja, ngeles. Siapa tuh? Tolong mas. Lalu mereka pergi keluar bertiga. Reka, kakaknya Reka dan ibunya Reka di satu mobil dan juga wanita tadi. Kita ikutin. Udah deh, nanti keburu tambah. Oke, itu tuh cowok kamu pergi. Tuh, tapi yang lain ikut juga tuh. Oke, mereka pergi bareng ke satu tempat nih. Gue nggak tahu kenapa nih. Oke, udah jelas kakaknya Reka, ya ibunya Reka sama cewek ini mereka pergi ke satu tempat nih. Mau pergi kemana kita nggak tahu. Ikutin aja. Ikutin. Kita maju dulu jangan sampai ketahuan. Mobil kita kayaknya udah ketahuan nih. Pelan-pelan, jaga jarak. Ternyata mobil mereka mengarah pulang ke rumah Reka. Cewek tadi dan ibunya masuk ke dalam rumah, namun dia balik ke rumah ini lagi. Berarti emang cuma pulang doang. Pulang berarti. Tapi ini mereka emang tinggal sama ibunya, tinggal sama kakaknya. Iya. Ya udah sih, menurut gue sih nggak ada yang salah ya. Loh, Mas, itu ngapain ya, Mas? Lu naburin apa ya? Soalnya dari rumah yang tadi, ketemu cowok baju hitam tadi, pulang ke rumah nabur-naburin ini. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang dikasih sama cowok, ya, yang cowok yang tadi baju hitam tadi ya. Itu dukun apa sih tadi cowoknya? Berarti bisa jadi bukan kakaknya Reka yang neror kamu. Karena dia sendiri menaburi benda di depan rumahnya itu mungkin untuk menangkal yang ada yang namanya guna-guna. Berarti bener nih, Mas. Jadi cewek itu yang guna-gunain aku, Mas. Lo belum tentu. Iya, tapi udah kebukti. Ya udah aku mau tanya aja sama dia langsung. Aku mau turun ya biar tahu yang sebenarnya. Yaudah. Tapi kamu jangan emosi ya. Saat Ita nanya sama kakaknya, kakak lagi ngapain? Nyolotlah si kakak. Loh, Kak. Kakak ngapain, Kak? Nabur-nabur apaan sih, Kak? Sih, aduh. Masalah aja. Mau ngapain lo ikut-ikutan? Kamu lagi ngapain nih di sini? Kamu lagi ngapain? Nabur-nabur apa ini? Mas mau ngapain? Enggak, ya saya mau tanya, itu mau nabur-nabur apa? Ya enggak apa, ini buat penangkal aja. Hah? Penangkal apa? Keluarlah Reka, ibunya Reka dan cewek tadi dari dalam rumah. Keluar rumah. Mas, cewek ini siapa? Enggak, dia cuma dikenalin sama mama aku. Bentar, Be. Iya. Lu siapa ya? Aku pacarnya Reka. Lu masih ngejar-ngejar dia, setahu gue udah putus deh sama Reka. Apa tahu lo dia udah Iya, putus? setahu gue dia udah putus deh. Siapa Oke, bilang yang apa, mau Mak? putus? Bilang putus siapa? Reka. Oh, tahu. Jadi ini cewek yang kere itu ya, yang ngorotin kamu. Iya, emang ya. Dengar, kamu tahu diri ya, tahu diri dikit ya. Mbak juga ngomongnya jangan sembarangan. Mbak, dengar, derajat sama Reka tahu diri ya, tolong ya. Dia itu sudah melet. Udah kak, malu. Lihat nih, aduh bajunya aja nih, aduh kayak orang. Mbak jangan gitu dong, Mbak. Mereka kan nggak setuju sama kamu, jadi tolong please kasih aku waktu sebentar aja. Dia bukan siapa-siapa. Tinggalin cewek ini apa enggak? Udah tolong dong aku. Apaan sih, Dasar ini cowok aku ya. Ya. Lu gak usah ngejar-ngejar. Mending kamu yang pergi, aku ceweknya. Kamu siapa? Dasar ya kamu cewek murahan ya. Itu lebih suka aku daripada kamu. Oh iya? Pede banget ya kamu ya. Maksudnya mending kamu pergi dulu, nanti aku jelasin ya. Cewek itu keterlaluan dia bilangnya. Nanti aku jelasin. Tapi Mas, Tapi kalau saya yakin Reka ini acting. Dia bilang ke Ita itu cuman bilang katanya untuk meyakinkan ibunya bahwa dia dijodohin. Menurut saya sih cuman meredam emosinya Ita doang. Kalau saya sih yakin Reka itu player. Dia sama Ita iya, sama cewek itu juga mau gitu. Aku sayang sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Ini terpaksa.
Ya, ini terpaksa. Supaya mama aku tuh yakin nama aku aja. Dia mau minta waktu berapa lama buat nyelesain semua ini? Jadi itu maksud tadi tuh cewek itu siapa? Aku Itu cewek lo? Ya, pokoknya percaya sama aku ya. Aku juga punya hati, aku juga gak terima kayak aku gitu. tahu. Ya, percaya sama. Udah. Cewek. Mending lo pulang. Aduh, maksudnya apaan sih lo ya? Cewek gak tahu diri, pergi lo. Ya, kita pergi. Dia keterlaluan kan. Kalau feeling gue sebagai perempuan, gue tetep feeling banget bahwa si cewek berbaju biru inilah yang meneror telur busuk ke Ita dan keluarganya Reka. Kenapa sama kamu? Minta waktu, dia sayangnya sama aku. Bilangnya kamu percaya sama dia. Kalau gue sih nggak percaya dia begitu ya. Aku sih percaya, Mas. Ah, maksudnya apa? Lo Percaya. percaya lo cewek-cewek gampang dibohongin ya? Ya enggak, tapi kayaknya dia tulus, Mas. Terus dari mananya sih? Ya kelihatan dia bela-belain banget loh. Walaupun semuanya udah nentang, dia tetap. Jadi menurut dia tadi dia dijodohin mamanya dan dia terpaksa buat sekarang biar mamanya seneng dulu deket sama dia. Iya, dia bilang gitu. Lo dikandalin lo. Gimana dong, Kak? Beberapa hari kemudian kita pun balik lagi ke rumahnya Ita. Nah di situ sesampainya gue dan Mas Uya di depan rumahnya Ita, gue lihat sama kejadiannya seperti beberapa hari sebelumnya. Nah tapi kali ini tuh lebih ekstrim yang gue lihat. Tunggu, ini ada apa nih? Ibu kok ini? Ini apa nih? Ada apa ini? Hah? Ini apa dia? Ibu ya. Jadi ini kerjaannya lo ya, ha? Bikin malu-maluin aja. Jadi buat apa lo kayak gini? Hah? Enggak. Gue usir aja nih. Kamu pernah bikin maluan kayak gini aja. Ya alasan ibu ngusir dia tuh apa? Karena dia udah guna-guna di sini. Ya buktinya apa? Iya, ada guna-guna. Aku gak main pelet, Bu. Tapi saya curiga ada keterlibatan kakaknya Reka ini sama warga di situ. Kok dia bisa muncul di antara warga? Padahal kan rumah mereka kan jauh. Rumah kakaknya Reka dengan rumahnya Ita jauh. Ngapain dia ada di sini? Iya. Nah sekarang Mbak ini kan kakaknya Reka ya? Iya. Ngapain ada di sini ya? Usir dia. Loh, ngapain urusannya dia? sama Mbak? Ngapain Aku Mbak? salah Iya. apa sama kakak? Kok kakak tega banget sih, Kak? Ngejar-ngejar adek Mbak. Ya, Adenya mau nggak sama dia? Nggak ada. Oke, nggak. Jangan-jangan Mbak ini mempengaruhi ibu-ibu ini dengan berita-berita bohong supaya orang-orang tetangganya nggak kesel sama dia ya? Ini pasti ada dalangnya di balik semua ini. Udah kalian jangan mau lagi jangan kesini tahu. Buat apa sih nanti kalian teranggah kayak begini? Iya. Kita bawa aja, kita bawa aja. Iya. Pergi sana. Gimana sih saya tadi? Itu tuh Mas tuh lihat tuh Mas. Si kakaknya Raka tuh kayak ngomporin si warga biar mereka ngusir aku. Aneh kok kakaknya Mas. Reka ada di sini, padahal kan dia tinggal di sini kan? Iya maka dari itu Mas, aku juga bingung. Bikin jalan-jalan. Tapi Mas, aku Stop. Kenapa? masih pakai sandal Mas. Oke, gini aja, sepatu. Kamu jangan turun, warga udah mau ngepung mobil kita tuh. Nia. Lo turun, bisa turun, ngambil sepatu dia di rumah dia ya. Oh my Iya. god. Iya, lo ngambil sepatunya. Jangan dia yang turun, Ya tuh, biar dia turun. Tuh, warga mau ke mobil kita tuh. Di jalan-jalan. Nia, lo ambil sepatunya ini. Lalu kita pergi ke kafe tempat kita akan mengetes kesetiaan Reka. Kita punya penggoda, kita akan menjebak Reka di situ, kita akan melihat dia setia atau tidak, playboy atau bukan. Oke, kita di dalam sini sudah ada penggoda, ya. Penggoda kita nih yang pakai baju biru ini, dia sudah beberapa waktu ini berhubungan dengan cowok lo, dan mereka akan janjian di sini hari ini. Loh, kok pakai janjian segala sih Mas? Loh, emang tugasnya penggoda kita adalah mengetes kesetiaan cowok lo. Nanti kita lihat kalau kita merayu kira-kira pacar kamu tergoda atau setia Iya. sama kamu. Tapi emang harus ya pakai Iya. seksi kayak gitu juga Kak? Ini mah menurut saya nggak seksi, biasa-biasa aja. Cuman ibaratnya kamu bisa lihat kan di sini udah ada kamera, udah ada alat penyadap, kita bisa lihat dari sini. Oke, ini cowok lo datang nih. Oke, dia nyari-nyari penggoda kita yang mana nih? Karena mereka belum pernah ketemu nih, baru cuma telepon-teleponan doang. Oke, dia nyamperin penggoda kita. Halo. Novo ya? Mas Reka ya? Halo, apa kabar Mas? Ya, Dari mana tadi? aku banyak kerjaan banget. Jadi hari itu aku sibuk banyak klien yang benar-benar ketemu sama aku. Oh, kayaknya sibuk banget ya. Iya. Aku mau pesen apa? Mau makan, minum apa? Aku pesen ini. Tunggu. Enggak. Jangan kamu dong yang pesan. Kenapa? Aku yang melayani kamu. Oke deh. Jangan yang kamu loh. Nggak bisa. Oke, lu tanya deh. Jadi gimana tawaran aku soal kerja sama kita, Mas? Terus Lu gimana ngomong soal tuh, kerja sama Mas? kan sebetulnya penggoda kita ini Soal awalnya kerja sama itu yang aku tawarin ke kamu itu loh Mas. Kerja sama yang mana, sayang? Baru pertama kali ini ketemu udah manggil saya. Sayang. Yang selama ini kita udah teleponan, udah whatsappan, ingat gak sih?
aku tuh sebenarnya suka banget mie, cuma sayang banget di sini nggak ada yang menu-menu mie kayak gitu. Tadi kamu kan pesennya apa? Ya pasta sih. Iya, tapi bukan mie juga. Atau kita mau pindah tempat aja ya? Pindah aja yuk. Nggak usah. Aku lagi pengen cakalang. Ikan cakalang. Cakalang? Masa kamu nggak tahu cakalang sih ya? Iya tahu sih ikan cakalang kan. Cakalang atau 50 tahun lagi. Wah, Caca. Kenapa emang orang lucu? Hah? Ya tapi cowok aku tuh nyebelin mas, aku nggak. Iya, nyebelin. Gue juga ketawa karena ngeliat dia nyebelin banget. Tapi yang penting bisnis kita deal ya mas. Iya, itu gampang. Deal itu gampang. Pokoknya kamu ya nikah sama aku ya. Kamu udah pernah ke Brazil belum? Oh, Brasil. Gini, belum. Kamu udah pernah? Belum pernah. Kamu udah pernah ya? Brazil? Kamu belum pernah? Belum. Aku juga belum sih. Tapi aku udah berhasil membuat kamu jatuh cinta sama aku. Ini kata-kata sih bener-bener luar biasa sih. Iya? Bener kan? Kamu suka kan sama aku? Bukannya pemuda kita dipegang. Pegang-pegang. Tapi emang cowok aku yang keganjian mas selama ini mas. Ini cowok yang mau lo nikahin nih. Aku boleh save foto profil kamu gak sih? Buat apa sih? Aku mau kirim ke NASA, biar di sana mereka pada tahu kalau ternyata ada yang lebih indah dari bintang-bintang di langit sama bulan-bulan sekalian. Serius? Ini cowok lo nih. Emang dari fisiknya aja, dari mukanya udah gue ngeliat ini emang wah gombalan sejati nih cowok lo. Karena yang indah-indahnya tuh cuma ada di kamu aja. Oh, masa sih? Selalu ciptakan air mata. Kayaknya Mas Uya mesti belajar gombal nih sama dia nih. Iya, gombalin siapa tapi? Kucing kali. Kenapa kamu? Aku lagi tepuk nyamuk. Ternyata kalau aku pikirin, nyamuk tuh sama kayak kamu. Gue Maksudnya disamain sama nyamuk maksudnya? Ngeganggu konsentrasi aku tuh nggak? sama-sama mengganggu konsentrasi. Tapi gila sih ini. Udah deh mas, gak usah pancing-pancing lagi. Dulu, mau kemana? Tunggu. Kita labrak ke dalam dan saat kita labrak mereka ini dia nggak ngelawan. Apa-apaan dia? Kamu ngegombalin dia kan? Kamu ngajak-ngajak dia mau liburan lah, mau bulan madu lah, mau nikah lah. Apaan? Oke ya. Padahal kamu gak pernah ya Apa? Lo mau bilang ngomong aku apa? kayak gitu. Lo mau ngomong apa? Ya, iya emang dari kemarin. Oke, lo pikir dia siapa? Ya dia tim kita, dia penggoda kita. Bukan nipu, cuma ngetes kesetiaan kamu. Aku kecewa sama kamu, mas. Aku udah percaya sama kamu. Enggak, ini nggak lucu aja. Jadi kesannya kok Emang gak lucu ya? Emang gak lucu? Dan mereka pergi ninggalin kita kejar. Tapi pas saat di depan kafe, dari luar muncullah kakaknya Reka. Lo kok bisa muncul di tempat ini? Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana? Kamu ngapain sih sama perempuan siapa lagi nih? Kamu kan kakak jodohin, tau gak? Kamu ngapain sih? Udah ini Kamu begini. Udah nih hari ini tuh udah bener-bener Mbak, tapi aku masih tetap pacarnya dia, Mbak. Ini apa kamu? Ini apa sih? Ada kamu apa sih? Mas dengerin aku dulu, Mas. Saya nggak berurusan. Apaan sih? Siapa yang bilang saya itu nggak suka sama kamu? Tapi kamu masih buntutin aja. Naik mobil, cepetan naik mobil. Naik mobil, kamu tenang dulu. Naik mobil. Kita ikutin mobil mereka. Dan ternyata mobil mereka mengarah ke rumahnya Reka. Mas, ini tuh arah ke rumah cowoknya aku deh, Mas. Iya, yang kemarin kan ini ya. Iya. Nah, sekarang kakaknya narik dia pergi, terus mereka pulang ke sini buat apa nih? Oke, kita jaga jarak. Tapi kenapa buru-buru ya, Dia tuh kakaknya lari-lari gitu loh. Iya, kayak ada apa gitu loh. Hah? Yaudah kita turun aja, Mas. Ah, yakin loh? Ya udah kita harus tahu deh ada apa deh. Yuk. Sesampainya kita di rumahnya dia, kita lihat di dalamnya rumah itu ada Mas, apaan sih ini? Mas, kamu mau tunangan sama orang, Mas? Sama cewek ini, Mas? Kamu ini ngapain sih? Kan tadi kan udah saya bilang kamu jangan kemari-kemari. Kenapa kamu kemari sih? Ini
hari aku tunangannya dia. Aku tuh pacarnya dia. 3 minggu lagi aku mau nikah, Kak. Kata siapa dia tuh mau nikah sama tunangannya dia sekarang? Kamu bener-bener gak punya hati, Kak. Kamu tega banget, Kak. Mereka harus tunangan. Ini loh, udah sebelah cincin buat dia loh. Tapi Reka pacar aku, Bu. Oke, dan kemarin ya, lo bilang ke dia, waktu lo narik dia, ya, lo bilang katanya lo terpaksa. Tapi emang saya terpaksa, Mas. Maksudnya apa nih, Rek? Sampai akhirnya kita lihat di situ ada bapak-bapak marah, dan kita baru tahu ternyata itu adalah bapaknya dari Rika, cewek yang ada di situ. Ayo, kita pulang. Saya mohon ya, Pak, bentar aja, Pak. Kamu kok nggak nolongin ini? Tarik dia dong. Tiba-tiba ada orang rame-rame teriak dari depan rumah. Gara-gara lu ya, aku. Dari kan kabur tau nggak tunangannya dia. Tapi itu masalah aja sih. Pergi kan dari sini. Lu tuh ya, bikin dapur orang sengaja tau nggak lo? Itu siapa manggil-manggil Bella tuh? Masalah aja tau nggak lo, bikin masalah aja. Ada apa tuh? Itu siapa tuh? Kak, itu siapa, Kak? Loh, lo itu bukan tetangga-tetangga lo di sini? Iya, Mas. Itu tetangga aku, Mas. Mereka ngapain kok bisa tahu? Datengin rumah Bella, datengin rumah Reka. Dari mana mereka bisa tahu? Padahal mereka kan bukan tetanggaan, jauh rumahnya. Hah? Cowok yang mana? Misteri itu, Bos. Yang kita kejar itu. Bu. Oke. Bu, ini ada apa, Bu? Bu, ini ada apa, Bu? Oke, tahan dulu. Ibu kesini ngapain, Bu? Kita cuma cinta kita. Minta, emang minta uang sama Bella? Emang apa? Oke, dijanji sama Bella untuk dikasih uang. Untuk? Sudah disuruh untuk Mengusir dia? Ya. Dibohongin? Kita kecewa karena Bella mengingkari Iya. janji. Ini kerjaan kamu kan? Dan tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada seseorang yang berada di antara kerumunan warga tersebut. Ada laki-laki yang memakai baju hitam, pakai tutup kepala, pakai masker. Dan itu laki-laki yang kemarin kita lihat di rumah misterius tersebut. Loh, tunggu. Sini. Oh, ini saya kenal, Mas. Siapa ini? Siapa? Ini waktu saya ke rumah dia ngasih beras buat katanya sih ngawin apa ke kakak saya sama ke ibu saya. Iya kan? Iya Ya, kan, Mas? siapa? Ya, kamu jadi sebetulnya siapa kamu? Saya cuma orang biasa aja, Mas. Yang disuruh sama Bella. Kamu bukan dukun, bukan orang pintar. Jadi ini kerjaan kamu kan? Maksudnya apa, Kak, semua, Kak? Gak suka, karena apa? Karena semuanya orang susah, karena apa, Kak? Ya, kenapa? Kak, kamu tega Kenapa banget, kalau gua Kak. sama ini gua yang ngerjain, ha? Buat pisahin dulu sama dia. Kalau aku ngurusin hidup kakak, terus Kenapa gua ngelakuin itu semua? Karena gua tuh gak mau miskin, tau nggak lo? Kenapa? Hubungannya apa? Kak, Hubungannya denger, apa? Kak. Kalau dia menikah sama aku, Kak. Sama dia, Mas. Iya. Kalau dia Nikah sama dia. saya sama ibu saya nggak bakalan Apa? hidup tenang. Dan Emang- semuanya harta diambil sama dia. kakak tuh matre, emang dari dulu. Oke, jadi ibaratnya keluarga kamu ini yang membiayai adalah kamu. Kamu tulang punggung keluarga. Terus kalau emang dia kawin sama tadi, karena dia orang kaya. Jadi nggak mungkin morotin maksudnya dia. Oke, sekarang intinya, oke, kamu yang punya pilihan. Kamu sebetulnya cinta nggak sama? Cinta, aku cinta. Tapi memang aku minta maaf. Kalau memang ya aku minta maaf sayang, aku minta maaf. Aku memang tergoda atau apa. Cuman kalau rasa sayang sama kamu tuh emang bener-bener. Sekarang gini, kakak udah terlalu mencampuri urusan aku. Karena sayang aku tuh sebenarnya emang buat dia, Kak. Sekarang kakak udah enggak mau denger, Kak. Maaf. Kakak kalau memang pergi, Kak. Lu ngeliat ibu, lu kalau ngusir gua, berarti lu sama ngusir ibu lu. Iya, Kak. Ibu tetap di sini, mama tetap di sini. Tapi kakak pergi dari rumah. Kalau lu ngusir gua, lu suruh ibu lu juga. Terus kenapa? Ya, gue sih juga kasihan sebenarnya sama mereka. Dia berusaha menyenangkan, membahagiakan, dan nurutin apa kata orang tuanya. Tapi sebenarnya itu berlawanan sama keinginan hatinya. Hatinya tuh sebenarnya cuma cintanya sama Ita. Mama, aku minta maaf kalau memang aku seperti ini ke Mama. Cuman aku memang sayang banget.